Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai basic decision analysis. Sebenarnya materinya ini sudah pernah saya berikan. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, ini coba saya jelaskan kembali. Jadi di sini ada beberapa pembahasan, yaitu personal indifferent buying price dan personal indifferent selling price. Jadi di sini perspektif ketika kita membeli, harga ketika kita membeli, dan personal perspektif ketika kita menjual. Kemudian kita akan membahas tentang note, 5 rules from the axiom untuk decision theory, ada equivalent monetary value, dan utilities and utility function. Nah, di sini ada permainan koin. Jadi, koin harus dilemparkan jika Anda mendapatkan hasil, misalnya ada gambar atau nomor, itu kan ada bolak-balik ya kalau koin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nebak dengan benar, itu akan mendapatkan Rp100.000. Jika salah, tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Anda harus membayar sejumlah uang untuk permainan ini. Jadi, ketika melakukan permainan, kita harus membayar. Permainan ini ditawarkan kepada Anda hanya sekali, terlepas dari apapun hasilnya. Berapa maksimum yang bersedia Anda bayar untuk bermain permainan ini? Nah, di sini adalah personal indifferent buying price. Jadi, maksimum yang bersedia Anda bayar. Jadi, Anda tuh bersedia bayar berapa sih untuk memainkan permainan ini? Nah, ini disebut dengan personal indifferent buying price. Jadi, kayak kemampuan membeli Anda itu seberapa. Bagaimana Anda bisa menentukan harga beli Anda? Apakah Anda melakukan perhitungan untuk bisa menentukan itu? Apakah semua orang di kelas memiliki harga beli yang sama? Biasanya tentunya tidak ya. Jadi tergantung kita menilai uang atau memandang nilai uang itu seberapa tinggi biasanya kalau indifferent buying price. Nah, di sini misalkan Anda menawar RPX untuk memainkan permainan sebelumnya. Perhatikan bahwa RPX harus kurang dari atau sama dengan PIBP Anda, buying price tadi ya, personal indifferent buying price. Anda membayar RPX dan sekarang memiliki hak untuk bermain permainan. Anda dapat segera memainkan permainan dan mendapatkan hasilnya, tetapi Anda juga memiliki pilihan untuk menjual hak bermain Anda kepada orang lain dan meminta teman Anda untuk menawar berapa jumlah RP minimum hak bermain yang akan Anda jual kepada orang lain. Jadi kalau misalnya tadi kalian beli permainan tadi, kemudian Anda tiba-tiba gak mau main atau kayaknya terlalu berisiko nih kalau saya yang main gitu. Ya udah deh, mending saya jual aja daripada saya rugi. Lah ini berapa sih personal indifferent selling price? Berapa yang akan Anda tawarkan untuk menjual permainan itu? Yang pertama dari personal indifferent selling price, di sini harga minimum kesediaan Anda menjual permainan kepada orang lain. Ya tadi ya, seperti dibahas, personal indifferent selling price (PISP). Dan Anda juga bisa menyebutnya dengan certainty equivalent atau CE. Ini yang akan kita sering bahas, namanya CE ini ya. Jadi ini sering disebut juga dengan PISP, PISP juga sering disebut dengan certainty equivalent. Apakah PISP Anda di atas atau di bawah 50.000? Apa yang istimewa dari 50.000? Maksudnya kenapa sih kita langsung nge-tag, oh ini 50.000 tuh jadi dasarnya kayak gitu. Maka apa yang istimewa dari 50.000? Dan apa yang bisa Anda katakan tentang sikap berisiko Anda? Kita sempat bahas yang kemarin untuk risk personality ya, ada risk averse, risk taker, risk netral. Apakah PSP Anda sama dengan PIBP asli Anda untuk sepakat? Nah ini apakah personal buying dan dengan personal selling Anda itu tuh sama atau berbeda? Taruhan yang lebih tinggi, apakah semuanya meningkat? Permainan ini sekarang dimainkan seharga 500.000 atau kalau misalnya kalah tidak akan mendapatkan apa-apa. Berapa PIPB-nya? Apakah 5 kali lipat dari kasus permainan yang 100.000? Misalkan Anda memenangkan hak untuk bermain. Apakah PSP-nya? Apakah 5 kali lipat dari kasus permainan 100.000? Jadi, apakah kalau ditingkatkan sebesar 5 kali lipat, tadi kan 100.000, ini ditingkatkan jadi 500.000, apakah PIPB-nya juga meningkat 5 kali lipat?
atau PSP-nya yang meningkat 5 kali lipat. Kemudian the sunk cost principle, tinjauan konsep dari engineering ekonomi teknik ya. Anda membayar 50.000 untuk menonton film dan setengah jalan Anda merasa filmnya itu cukup membosankan. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Tetap menonton meski apapun yang terjadi karena Anda telah membayar 50.000, atau hanya tidur di ruang bioskop dan menikmati pendingin ruangan, atau keluar dan melakukan sesuatu yang lebih memuaskan. Apa yang sudah Anda bayar itu disebut sunk cost. Seharusnya tidak dipertimbangkan dalam memilih alternatif terbaik. Jadi nanti juga ada sunk cost. Sunk cost ini ya ini ketika kalian sudah membayar dan di saat setengah jalan itu Anda merasa tidak puas. Nah, di sini ada Kim Party's problem. Jadi, problemnya si Kim ketika mengadakan pesta ulang tahun. Di sini, Kim mempertimbangkan 3 lokasi tempat, ada outdoor, indoor, dan teras atau porch. Nah, di sini decision note-nya, ini kotak ya untuk decision note. Apakah mau milih outdoor, porch, atau indoors? Di sini ada change note-nya. Jadi, change-nya itu berdasarkan weather atau iklim ya, cuaca. Nah, ini ada pertimbangan kalau lokasinya adalah outdoor. Untuk change-nya ini weather-nya ada sunny atau rainy. Karena kita di Indonesia jadi hanya ada 2. Jadi sunny atau rainy. Kemudian porch, apakah nanti akan panas atau hujan. Kemudian di indoors, apakah akan panas atau hujan, itu akan jadi pertimbangan. Nah, di sini ada notes. Notes-nya tadi yang ada decision note sama change note ini tadi ya. Nah, ini beda sama yang possibility tree kemarin. Kalau possibility itu kemarin belum ada decision note-nya. Kalau ini udah ada decision note. Decision note berbentuk persegi melambangkan titik dalam tree yang menyatakan titik pengambilan keputusan. Decision maker mempunyai kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk yang change note itu berbentuk bulat melambangkan uncertain variable. Decision maker tidak mempunyai kontrol terhadap outcome variable ini. Jadi ini kayak pengaruhnya aja ya kalau yang change note ini. Nah, baru yang ketika di decision note itu baru yang dipilih mana sih yang mau dipakai. Kan tadi yang mau outdoor, porch, atau indoor. Nah, itu yang decision note. Menyelesaikan si permasalahan Kim ini tadi, pesta ulang tahunnya menggunakan 5 rules atau 5 rules. Yang pertama ada ordering rule, equivalence rule, substitution rule, decomposition rule, dan choice rule. Di sini ada ordering rule. Jadi hasil memungkinkan atau possible outcome-nya ini kan jadi tergantung ini dari note-nya. Outdoor-nya ada sunny, rainy, porch juga ada sunny, rainy, indoor juga ada sunny, rainy. Kemudian tujuan atau objektifnya adalah memaksimumkan kepuasan. Hasil terbaik atau best outcome-nya adalah outdoor dan sunny. Dan hasil terburuknya adalah outdoor dan rainy. Kemudian untuk equivalence, semua intermediate outcome ditentukan equivalensinya terhadap best outcome dan worst outcome. Jadi kayak 50-50 gitu ya, intermediate. Jadi ini ya, outdoor sunny. Ini yang terbaiknya kan tadi outdoor sunny sama outdoor rainy. Yang base-nya kan tadi 1 ya. Nah, kemudian untuk yang porch sunny. Porch sunny itu tadi teras. Nah, ini pasti yang terbaiknya itu dikasih probabilitas yang lebih tinggi. Ada outdoor sunny 0,95 dan outdoor rainy itu 0,05. Kemudian ini adalah indoor rainy. Indoor rainy karena ini maaf ini sebenarnya udah diketahui dan ini kita hanya mengetrace aja. Untuk yang indoor rainy ini adalah 0,67 dan 0,33. Jadi ini tetap yang paling besar itu kita pakai yang base outcome-nya ya, outdoor sunny. Ini 0,67, 0,33. Kalau yang ini indoor sunny, base outcome-nya outdoor sunny 0,05
0,57 dan outdoor rainy adalah 0,43. Kemudian di sini equivalence dengan ports rainy, yaitu untuk yang outdoor sunny adalah 0,32 dan outdoor rainy adalah 0,68. Ini karena rainy-nya lebih ini ya, rainy. Jadi kan ini ports itu berarti kan yang teras tadi ya. Jadi kayak nggak terlalu pengaruh kalau misalnya rainy itu, kalau outdoor sunny-nya itu jadi nggak terlalu best karena dia ada di ports. Kemudian di sini ada outdoor rainy 0,68 dan ini outdoor rainy. Nah, outdoor rainy kalau di ekuivalensikan dengan outdoor sunny itu udah nggak mungkin. Kemudian di sini outdoor rainy, nah ini ekuivalensinya ada dengan outdoor rainy. Nah, jadi ini adalah ekuivalensi. Jadi kalau misalnya ini kan udah yang pasti outdoor sunny ini karena base-nya adalah outdoor sunny yang bernilai 1 dan outdoor rainy bernilai 0. Nah, kalau yang lain, yang tengah-tengah ini, yang intermediate ini harus ditentukan ekuivalensinya dengan best dan worst outcome-nya itu bagaimana. Kemudian, membuat decision tree. Misalkan probability cuaca besok cerah itu adalah 0,4 dan probability cuaca besok hujan adalah 0,6. Nah, ini kita bisa taruh di decision tree-nya. Lokasi outdoor untuk sunny-nya 0,4, rainy 0,6, jadi sama ya. Nah, ini tinggal dikasih aja weather-nya masing-masing. Karena cerah jadi 0,4, rainy 0,6, ini sama masing-masing lokasinya. Nah, kemudian ini kita pakai substitution rule. Substitution rule, jadi tadi ya, berdasarkan best dan worst outcome. Jadi ini yang substitution rule, decomposition rule. Jadi ini yang substitusi, ini yang dekomposisi. Substitusi itu berarti kan kayak mensubstitusikan kan, memasukkan. Nah, ini nilai-nilainya adalah berasal dari equivalency rule yang sebelumnya kita bahas. Nah, equivalency rule ini dimasukin, jadi kayak yang port sunny ini kan 0,95 sama 0,05. 0,95 terhadap yang outdoor sunny, 0,05 terhadap yang outdoor rainy. Kita lihat PS tadi ya, port sunny. Nah, ini tadi yang 0,95, 0,005. Jadi tinggal dimasuk-masukin, semuanya disubstitusikan. Kemudian kita dekomposisi. Dekomposisi ini dijadikan satu lagi. Kan ini udah disubstitusi, itu dijadikan satu. Lah dijadikan satu, tapi dengan perhitungan yang substitusi tadi. Nah, ini cara ngitungnya adalah bisa ketemu 0,4, 0,6, 0,57, dan sampai 0,37. Ini caranya adalah 0,4, kan ini sunny sama sunny ya. Ini yang OS. Jadi yang OS ini kita jadikan satu perhitungannya. Yang pertama adalah 0,4 dikali 1 ditambah 0,6 dikali 0. Jawabannya adalah 0,4 karena dikali 0 ya tadi. Kemudian untuk yang OR, ini OR yang dijadikan 1. Jadi 0,4 dikali 0 ditambah 0,6 dikali 1. Jadi 0,6. Seterusnya, di sini adalah 0,4 dikali 0,95 ditambah 0,6 dikali 0,32. Hasilnya adalah 0,57. Dan yang ini yang OR 0,4 dikali 0,05 ditambah 0,6 dikali 0,68. Nah, jadi ngitungnya kayak gitu. Ini juga sama. 0,4 dikali 0,57 ditambah 0,6 dikali 0,67. Jadi yang OS, ini perhitungannya dijadikan 1. Hasilnya adalah 0,63 untuk OS. Kemudian untuk yang OR, ini 0,4 dikali 0,43 ditambah 0,6 dikali 0,33. Jadi yang OR dihitung OR, hasilnya adalah 0,37. Kemudian, nah ini kita pilih. Jadi dipilih lokasi pesta indoor dengan probability untuk mendapatkan best outcome terbesar. Nah, dari probabilitas yang tadi kita hitung, yang udah didekomposisi, nah ini yang terbesar adalah indoor dengan outcome-nya itu adalah outdoor sunny. Nah, di sini berarti
kita pilih yang indoor 0,63. Jadi dipilih lokasi pesta indoor dengan probability untuk mendapatkan best outcome terbesar. Nah, di sini udah kita tahu tadi kan untuk yang masing-masing ekuivalensinya, ini kita akan menghitung atau mengetahui untuk expected utility untuk setiap alternatif. Ini dari yang tadi ya, yang substitusi. Nah, kemudian kita cek untuk yang substitusi tadi, untuk yang outdoor di sini adalah utility-nya kita cari yang terbesar. Nah, terbesar di sini adalah kita dapat untuk utility 1 adalah outcome base outcome-nya outdoor sunny itu 0,4. Kemudian untuk yang worst outcome-nya adalah OR. Ini utility-nya bernilai 0. Nah, untuk yang port sunny tadi kan 0,95. Jadi yang masing-masing ini kita pilih yang base outcome-nya. Nah, base outcome untuk yang ini ports sunny ini berarti kita cari yang 0,95. Kemudian untuk yang rainy kita pilih yang 0,32. Nah, di sini kita cek berapa untuk probabilitasnya. Jadi tinggal dikali aja 0,4 dikali 0,95. Kemudian ditambah 0,6 dikali 0,32. Ini hasilnya. Kemudian untuk yang indoors ini kita cari untuk yang base outcome-nya OS ya. OS-nya adalah 0,57 yang dipakai. Kemudian yang ini indoors rainy yang base outcome-nya adalah OS yang ini. Jadi 0,67 yang dipakai. Nah, ini dihitung 0,4 dikali 0,57 ditambah 0,6 dikali 0,67, 0,63. Jadi sebenarnya udah dihitung yang kita sebelumnya tadi ya. Nah, ini. Jadi dari yang choice rule tadi dipilih yang base outcome OS. Kita pilih 0,4, OS kita pilih 0,57, dan OS yang indoors kita pilih 0,63. Nah, ini. Ini adalah expected utility. Jadi utility-nya ini. Kemudian kita membahas equivalent monetary or dollar value. Cara lain selain menggunakan utility value adalah menggunakan equivalent monetary value untuk setiap outcome. Nah, ini tuh maksudnya kita konversi ke nilai dolar atau nilai uangnya ya, nilai mata uangnya. Nah, di sini untuk outdoor, ini tadi kan base outcome masih sunny ya. Nah, masih sunny ini base outcome-nya adalah equivalent dollar value-nya adalah 100 dolar. Dan untuk rainy karena worst outcome tadi jadinya adalah 0 dolar. Untuk port sunny ini equivalent dolarnya adalah 90 dolar. Port rainy adalah 20 dolar. Indoor sunny adalah 40 dolar dan indoor rainy adalah 50 dolar. Nah, di sini kita bisa apa ya istilahnya diringkas untuk dollar value versus utility value. Ini tadi yang utility value yang sebelumnya tadi. Sorry. Yang ini untuk utility value-nya kita ambil dari sini. Kemudian untuk dollar value yang tadi kita udah. Nah, ini yang equivalent dollar value-nya. Untuk outdoor sunny tadi 100 dolar dengan preference probability or utility value-nya adalah 1. Kemudian port sunny 90 dolar. Jadi diurutkan dari yang terbesar biar bisa kita bikin grafiknya. Untuk port sunny 90 dolar, nilai utility-nya adalah 0,95, indoors rainy adalah 50 dolar, nilai utility-nya 0,67, indoors sunny 40 dolar 0,57, port rainy 20 dolar 0,32, dan outdoor rainy adalah 0 dolar dengan utility value-nya adalah 0. Karena tadi ya, yang worst outcome, ini yang best outcome. Nah, di sini kita bisa taruh untuk nilainya di grafik fungsi. Nah, ini grafik ini bernama utility function. Jadi, kalau misalnya nanti ada soal, cek utility function-nya, kalian bisa lihat di dalam grafiknya. Jadi, kita bisa urutin nih. Untuk yang nilainya 1 tadi. 1 kan 100 dolar. Nah, ini titik puncaknya di sini. Maksimum dan minimumnya adalah di worst outcome.
0.0. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang 95 coba. Ini karena susah ya, titik-titiknya di 0,95 ini adalah $90. Nah, di sini pas kan $90. Jadi berdasarkan bikin grafiknya berdasarkan ringkasan yang kita buat, perbandingan antara dollar value dan utility value. Oke, untuk materi minggu ke-6 sampai di sini, kita bisa lanjutkan ke materi yang minggu ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.